Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab semua pertanyaan dari 5 pertanyaan tersebut. Yang pertama, hakikat pembelajaran adalah akhlak di madrasah adalah proses pendidikan yang bertujuan menanamkan keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, akidah serta membentuk perilaku yang baik sesuai ajaran Islam dengan akhlak. Pembelajaran ini tidak hanya menekankan pemahaman tetapi juga penerapan dalam kehidupan sehari-hari agar peserta didik memiliki iman yang kuat, sikap terpuji dan menjauhi perilaku tercela. Dalam landasan teologisnya berdasarkan Al-Quran, Allah berfirman dengan Al-Quran tentang akidah, keimanan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wa insani illa liya'budun. Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran Surah ayat 56. Ayat ini menjelaskan bahwa manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga akidah yang benar menjadi dasar kehidupan seorang muslim. Berdasarkan hadis, Rasulullah bersabda, "Innama yu'istu li'amana makarimal ukhlaq." Artinya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Musnad Ahmad. Hadis ini menegaskan bahwa salah satu tujuan utama ajaran Islam adalah membentuk akhlak mulia. Akidah akhlak menjadi dasar penting karena dapat membentuk karakter peserta didik agar memiliki iman kuat, jujur, disiplin, tanggung jawab, sepenuh santun, dan perkembangan zaman. Yang kedua, pada kurikulum sebelumnya, pembelajaran menggunakan kompetensi inti dan kompetensi dasar atau KI berfungsi sebagai gambaran umum kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dicapai sesuai siswa pada setiap jenjang. KD atau kompetensi dasar merupakan rincian kemampuan spesifik yang harus dipelajari dalam setiap mata pelajaran termasuk akidah akhlak, sifatnya lebih terstruktur, per kelas, dan cenderung berorientasi pada materi. Sedangkan pada kurikulum merdeka atau KI atau KD digantikan menjadi CP atau capaian pembelajaran dan ATP, alur tujuan pembelajaran. Capaian pembelajaran adalah kompetensi yang harus dikuasai siswa pada akhir fase pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah kemampuan spesifik yang harus dicapai dalam satu atau beberapa kegiatan belajar. Alur tujuan pembelajaran adalah susunan atau alur TP secara bertahap agar capaian terhadap hubungan ketiganya. Jadi, hubungan ketiganya adalah capaian pembelajaran dijabarkan menjadi TP, kemudian disusun secara sinkronis dalam ATP untuk memastikan hasil belajar tercapai secara terstruktur. Jawaban yang ketiga, dalam pembelajaran akidah akhlak, guru perlu memahami karakteristik peserta didik agar materi dapat diterima dengan baik dan membentuk sikap yang sesuai dengan ajaran Islam. Karakteristik tersebut meliputi aspek psikologis, sosial, dan religius. Karakteristik psikologi peserta didik adalah memiliki perkembangan emosi, cara berpikir, dan minat yang berbeda. Ada yang aktif, pemula, mudah bosan, atau senang mencoba hal baru. Pada usia remaja, mereka juga menilai mencari jati diri, ingin dihargai. Dan implementasinya dalam pembelajaran, guru harus menggunakan metode yang menarik dan tidak bosan. Strategi pembelajaran perlu menyesuaikan usia dan tingkat pembelajaran siswa. Kemudian, karakteristik sosial peserta didik. Peserta didik hidup dalam lingkungan keluarga, teman sebaya, dan masyarakat yang mempengaruhi perilaku mereka, yang senang berinteraksi dan cenderung mengikuti kelompoknya. Implikasinya,
Dalam pembelajaran, guru perlu menggunakan pendekatan sosial dan kerjasama. Metode seperti diskusi kelompok, kerja kelompok, dan simulasi sangat cocok. Kemudian karakteristik religius. Peserta didik tingkat pemahaman dan pengalaman agama siswa berbeda-beda. Ada yang sudah terbiasa menjalankan ibadah, ada pula masih di pertimbangan. Implikasinya dalam pembelajaran, guru perlu menggunakan pendekatan pembiasaan dan keteladanan. Jawaban yang keempat, internalisasi nilai iman dan akhlak sangat penting bagi peserta didik di era digital karena teknologi dan media sosial memberi pengaruh besar terhadap secara berpikir, berbicara, bertindak remaja dengan iman yang kuat dan akhlak yang baik. Contohnya, perilaku remaja yang mencerminkan pengalaman nilai akidah akhlak. Yang pertama, rajin beribadah dan tetap menjaga kewajiban agar meskipun sibuk dengan gadget. Contoh yang kedua, contoh penyimpangan moral yang sering terjadi di media sosial. Menyebarkan hoaks dan fitnah tanpa memeriksa kebenarannya, mengunggah konten tidak pantas demi popularitas. Dengan semua contoh nyata serta internalisasi nilai iman dan akhlak menjadi pedoman penting agar peserta didik dapat memanfaatkan teknologi secara positif dan memiliki karakter yang baik di era digital. Yang kelima, dalam pembelajaran akidah akhlak menggunakan model Problem Based Learning atau PBL dan Project Based Learning sangat cocok karena membantu siswa memahami nilai akhlak mulia pengalaman nyata, bukan hanya dari teori. Yang pertama, Problem Based Learning pada materi akidah akhlak. Contohnya, materi akidah akhlak terhadap teman dan pengguna media sosial. Langkah pertama, langkah pembelajaran. 1. Guru memberikan masalah, misalnya banyak siswa saling mengejek atau penyebaran komentar buruk di media sosial. Yang kedua, siswa berdiskusi dalam kelompok. Mereka mencari penyebab tersebut, dampak bagi korban, kemudian solusi menurut ajaran Islam. Kemudian yang ketiga, mencari dalil atau contoh. Siswa mencari ayat Al-Quran, hadis, atau kisah tentang menjaga lisan dan menghormati orang lain. Keempat, presentasi solusi. Kelima, refleksi. Manfaatnya melatih berpikir kritis, membiasakan siswa, dan membantu sikap tanggung jawab dan empati. Dan yang terakhir, Project Based Learning pada materi akidah akhlak. Contoh, gerakan madrasah bersih dan santun. Langkah kegiatan yang pertama, menentukan tujuan proyek, membagi tugas kelompok, pelaksanaan proyek, presentasi hasil, evaluasi, dan manfaatnya siswa belajar melalui pengalaman langsung, menumbuhkan kerja sama dengan aktivitas. Baiklah, itulah jawaban dari UTS-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.